Halo, selamat malam. Mohon maaf ya, sebelumnya keputus. Kita tunggu dulu sampai dokternya gabung dan narasumber kita bergabung juga ya. Selamat malam, Kak Ayen. Ah, Dokter sudah diundang, dok. malam. Mohon maaf tadi keputus sebelumnya ya, Kak. Ya, it's okay. Masih menunggu dokter Indra ya, Kak ya? Udah. Does it look like, is it just like mommy or not? I think it will be. Oh, Masih menunggu dokter Indranya ya, Mams? Selamat malam, dokter. Mohon maaf Selamat tadi malam. sebelumnya keputus ya, Iya, iya, dok. iya. Karena kalau sebelumnya Iya, sakit. iya, 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 iya. Masalah tenis. Iya. Boleh dimulai, dokter? Ya, silakan, silakan. Iya, Malam minggu. Ya, iya, dok. santai. Nah, sebelumnya kita mau membahas tentang, sorry, dok, untuk sebentar ya. Bagaimana usia mempengaruhi infertilitas wanita ya, dok, ya sebelumnya Iya, ya? iya, iya. Boleh dijelaskan, dok, tentang usia mempengaruhi itu? Betul Tadi nggak, dok? sebenarnya udah saya jelaskan. Oh, sudah ya. Ya, jadi memang wanita makin bertambah umur, pada dasarnya makin bertambah umur, Mm-mm, mm-mm, makin tidak subur, istilahnya seperti itu. mm, Jadi mm-mm, peluang hamilnya, walaupun sebelumnya subur, kalau usia bertambah dengan sendirinya menjadi mm-mm. tidak subur. Kira-kira seperti itu kalau wanita ya, Ya, berbeda dengan pria. Begitu gitu. kira-kira. Kalau dari pengalaman Momsian sendiri gimana? Kalau aku dulu AMH-nya rendah sekali, terus suami juga spermanya ya ada problem juga gitu. Teratok kalau nggak salah. Terus juga faktornya umurnya juga 35 kan. Ya, faktor umur dan faktor telur yang tinggal sedikit ya sudah menurun ya karena AMH-nya udah Waktu rendah itu kan. paling cuma 1% ya dok ya. 1% Nah, lah kalau nggak salah. 2% udah parah kayaknya. iya, Suami AMH-nya juga ya. ya AMH-nya 1%. Ya. Terus suami juga spermanya terato yang itunya cuma berapa? 2%. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga nih, dok nih. Ya, silakan. Eh Dari Hamdi ya.
Eh, Halo Kak, apakah gejala gejala tuba fallopi kali ya maksudnya? Tuba fallopi non paten dan hidrosalping harus bayi tabung. Apakah ada solusi lain, Dok? Nah, kalau ini sebenarnya bukan masalah usia nih. Jadi masalah Hmm. saluran telur. Salah satu yang bikin Ah. susah hamil ya antara lain saluran telur. Non paten itu maksudnya tertutup. Saluran Ah. telur itu tempat bertemunya sperma dari luar tubuh dengan sel telur dari dalam tubuh wanita. Dan akan bertemu, kalau tidak ada masalah, akan bertemu di saluran telur. Sehingga terjadi pembuahan, terbentuk embrio. Nah, embrio ini akan dikembalikan atau didorong ke dalam rahim, sehingga hamil normal di dalam rahim. Jadi kalau saluran telurnya tertutup, dan sehingga pertemuan sperma dan sel telur tidak bisa terjadi. Nah, oleh karena itu, umumnya juga susah dikoreksi, karena biasanya kalau tertutup itu kena infeksi, sehingga saluran telur biasanya rusak, sehingga dikoreksi agak sulit. Nah, oleh karena itu cara hamil satu-satunya ya dengan bayi tabung. Tapi kalau tadi dikatakan ada hidrosalping itu artinya saluran telur yang tertutup tadi melebar berisi cairan. Itu namanya hidrosalping. Kalau ada hidrosalping dan cairan tertutup, itu memang harus bayi tabung, tetapi salurannya harus dibuang dulu. Walaupun memang harus bayi tabung, tapi tetap salurannya harus dibuang karena ada hidrosalping. Kalau nggak hidrosalping, nggak perlu dibuang, langsung saja bayi tabung. Itu kalau mengenai saluran telur, tapi nggak ada hubungan dengan usia kalau ini ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dari Keira Momsien. Ya. Bagaimanakah caranya Momsien menyiapkan mental untuk IFF ya? IVF. Ya. Oh ya, IVF. 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 Sorry. Kalau mental yang pasti udah doa duluan lah, doa. Hmm. Terus yang pasti ya kita tanya dulu biaya-biayanya. Suami juga support, keluarga juga support. Jadi ya maju. Yang pasti harus positif lah. Dokter selalu ingatin dari dulu, udah jangan banyak pikiran, jangan stres. Intinya jangan stres terus, udah jangan pikirin katanya kayak Kunci gitu. pentingnya Pokoknya ya. bagian dokter pasti lakukan yang terbaik. Kita juga maksudnya kita kompak aja sama dokter, positif aja. Tapi dokter Indra kan tenang, jadi kita juga tenang, nggak stres gitu. Sama jalannya jadi enjoy gitu, nggak kerasa. Ya udah. Ya, memang perlu itu. Yang Iya, penting ya paling usahanya ya, penting. jangan terlalu Iya, berpikir ke hasil akhir, karena yang Ya. penting menjalani dulu upayanya. Nah, mudah-mudahan ada rezeki bisa berhasil ya, tapi hasil akhir kan itu tidak bisa kita prediksi gitu kan. Gitu. Dokter waktu habis ET langsung tanya ya, bagian saya selesai, ayo Tuhan lagi nih, gitu. Iya, Selalu diingatin kayak gitu. Jadi memang ya rohani kita juga harus ya kita tingkatkan waktu kita lagi nunggu-nunggu ya itulah bagian kita sama Tuhan kan iya. yang memberi Nah, kehidupan. kalau sudah ditransfer embrio ke dalam rahim, ya usaha Ya, usaha manusianya lah ya. Itu udah sudah stop. selesai. Tergantung Iya, rezekinya masing-masing lagi. Ya kan? Tidak selalu iya. berhasil memang, tapi yang penting kan upaya maksimal yang bisa dijalankan. iya. Yang kita bagian manusia yang kita bisa lakukan ya itu gitu. Iya, Ada beberapa pertanyaan lagi nih dok nih. ya. Eh, oh ini aku bacain satu-satu ya dok ya. Silahkan. Untuk usia saya 37 tahun, suami 41. Apakah masih bisa IF, Dok? Kira-kira persentase keberhasilannya berapa ya, Dok ya? Nah, soal masih bisa bayi tabung atau tidak, kalau memang ada indikasinya, selama masih ada sel telur, ya tentunya sperma juga harus ada ya, tapi selama masih ada sel telur, masih bisa ikut bayi tabung atau IVF, in vitro fertilization namanya ya, tapi orang awam lebih sering menyebutnya bayi tabung. Sebenarnya pembuahan di luar tubuh. Jadi IVF itu pembuahan di luar tubuh, bukan kehamilan, bukan membuat kehamilan, membantu pembuahan yang tidak bisa terjadi di dalam tubuh. Nah, makanya disebut bayi tabung. Selama masih ada sel telur, semua wanita apapun penyebabnya masih bisa ikut
bayi tabung. Tapi harus disadari bahwa untuk bayi tabung sebenarnya memang diperlukan sel telur yang banyak. Makin banyak sel telur yang bisa kita manfaatkan, peluangnya untuk mendapatkan satu embrio normal tentu akan makin besar. Makin sedikit sel telur, ya makin sedikit kemungkinannya kita dapat sel telur atau embrio yang normal. Dan usia jelas berpengaruh, itu alami dan tidak bisa kita atasi. Masalah yang tidak bisa diatasi dengan teknologi itu kan usia. Kalau usia Iya, sudah benar. menua, sel telur itu dengan sendirinya memang menua juga dia. Ya kan? Memang banyak hal yang bisa kita coba membantu supaya memperbaiki kualitas, tapi usia biar bagaimana akan berpengaruh. Jadi yang mau bayi tabung lebih muda tentu lebih bagus ya. Jangan Iya, nunggu benar tua sih, dulu Dok. maksudnya. Iya, benar. Ya, Untuk next pertanyaan lagi boleh, Dok? silakan. Ya. Dokter, saya sudah menikah 5 tahun, semua normal. Baik saya dan suami. Kami juga sudah melakukan program berkali-kali dari manual obat dan inseminasi 2 kali. Hasil belum berhasil. Apakah step selanjutnya IVF, Dok? Nah, kalau belum hamil berarti nggak normal itu. Cuman maksudnya kelainannya mungkin belum ketemu. Nah, itu bisa terjadi. Sudah dilakukan berbagai pemeriksaan, tapi kadang penyebab tidak terjadinya kehamilan itu tidak bisa kita temukan karena itu banyak sekali hal yang menyangkut masalah itu. Tapi kalau masalah dasarnya sudah kita lakukan dan tidak ditemukan kelainan, nah seperti pada kasus ini sebenarnya masih punya peluang untuk dilakukan laparoskopi kalau belum. Tapi kalau sudah laparoskopi berarti upayanya sudah maksimal. Artinya pemeriksaan tidak diperlukan lagi. Yang diperlukan adalah tindakan supaya bisa hamil, bukan pemeriksaan. Nah, kalau inseminasi masih memungkinkan, itu memang bisa dilakukan, walaupun peluangnya memang kecil, tapi inseminasi maksimal 3 kali. Kalau sudah dilakukan 3 kali tidak berhasil, inseminasi tidak direkomendasikan lagi. Jadi, pilihannya tentu bayi tabung. Kalau laparoskopi belum pernah sebelumnya. Jadi bisa langsung ke bayi tabung, mumpung telurnya masih ada. Gitu. Ada lagi pertanyaan nih, Dok. Suami saya usia 40 tahun dan Spermia, ya, sorry. Apakah masih bisa program, Dok? Nah, itu hanya melihat dari satu sisi soalnya. Istrinya kita belum tahu kan apakah istrinya memungkinkan juga. Jadi hamil itu kan suami istri harus sebagai satu kesatuan biologis. Nggak bisa dipandang sebelah-sebelah. Walaupun suami ada masalah, istri belum tentu berarti bisa hamil kan. Nah, karena itu dua-duanya harus diperiksa. Memang kripto itu artinya sperma yang ditemukan di air mani ya, yang dikeluarkan oleh air mani itu sangat sedikit, makanya disebut kripto karena sulit menghitungnya. Kalau masih bisa dihitung namanya oligo. Nah, oligo masih bisa dihitung, tapi kalau kripto ya nggak perlu dihitung lagi karena sangat sedikit. Nah, ini hanya bisa memang bayi tabung. Kalau dari sisi sperma ya, tentu istri harus diperiksa lagi apakah memungkinkan untuk bayi tabung atau tidak. Saya kira itu. Kalau untuk diperbaiki biasanya sulit faktor sperma ini. Mungkin itu yang bisa dilakukan. Jadi segera saja mencoba. Jadi segera mencoba ya, Dok ya. Iya. Cepat lebih baik. Untuk sperma. Iya. Untuk Mamsien nih, ada pertanyaan juga. Mamsien, proses dari awal program IVF-nya udah berapa lama? Berapa lama? Kebetulan karena jalanin dari depan ada lewat inseminasi sama 2 kali gitu LO. Tapi kalau IVF cuma 1 kali dan langsung berhasil gitu. Jadi belum setahun lah ya, Dok ya, kayaknya ya. Kalau dari insem 2 kali, LO terus IVF kayaknya belum setahun sih. Ya ada memang yang tidak harus bayi tabung langsung, ada. Memang ada juga yang sebagusnya bayi tabung langsung. Ya, saya ada kenal lain. Ada kenal yang teman itu dia langsung insem langsung jadi berhasil sama dokter Indra. Iya.
Terus ada juga yang teman saya kenalin orang Jambi juga, dia nggak mau insem, dia mau dok saya mau langsung IVF, dapat dia kembar. Jadi orang Jambi juga saya kenalin dapat gitu lah. Jadi memang kadang-kadang yang itulah balik-balik kata dokter tadi, rezekinya kalau udah sampai ya kan, bagian kita. Tapi kita harus gerak gitu, kita harus bergerak, jangan kita ambilnya stuck dan bingung gitu loh. Kita boleh sekarang kan udah hilang. Iya gitu loh. Sekarang udah gampang, morula gampang, connect apa semuanya, media semua gampang. Jadi cepet lah gitulah cari tahu. Jadi ada yang cepat, memang kalau langsung bayi tabung mungkin sekitar 2 mingguan udah selesai. Tapi kalau tidak langsung bayi tabung kan ada yang inseminasi atau laparoskopi dulu, tentu memerlukan waktu yang lebih panjang. Jadi tergantung kasusnya tiap-tiap pasangan suami istri tentu beda-beda. Iya betul ya dok. Rezekinya beda-beda ya dok. Nah, rezeki juga pasti beda-beda. Kalau IVF cuma 2 minggu udah jadi ya dok ya, nggak lama. Iya. Prosesnya lumayan cepet ya. Iya. Sekarang bayi tabung cepat ya. Iya. Ini ada lagi dok pertanyaan. Malam dok, kira-kira hal-hal apa yang bisa dilakukan supaya sel telur tetap bisa diproduksi di usia hampir 40 tahun? Nah, tadi udah saya bilang wanita indung telur atau ovarium itu beda dengan testis atau buah zakar pada pria. Kalau testis memang memproduksi sperma, waktu lahir nggak ada sperma, kemudian diproduksi setelah testisnya berfungsi. Tapi pada wanita indung telur itu hanya menyimpan sel telur, tidak membuat sel telur yang baru. Dan sel telur itu tiap bulan dibuang. Dengan sendirinya, kalau tidak diproduksi tapi dibuang-buang terus, lama-lama habis. Jadi memang tidak ada upaya untuk mempertahankan supaya sel telur itu nggak habis. Nggak tahu kalau ini masa datang ya, tapi paling nggak masa sekarang ini, sel telur itu pasti habis. Makanya wanita pasti akan mengalami menopause. Kalau laki-laki kan nggak ada istilah menopause ya, selama dia sehat, testisnya juga berfungsi bagus, ya tetap bisa produksi. Tapi kalau sel telur tadi hanya sebagai gudang gitu, menyimpan sperma, dan dengan sendirinya di samping jumlahnya berkurang, karena makin tua ya kualitasnya juga menurun. Kalau lama disimpan kan kualitasnya makin turun ya. Nah itu masalahnya pada wanita, makanya waktu untuk hamil itu sangat terbatas. Mungkin itu. Dok. Ya. Iya. Next ke pertanyaan lainnya ya dok ya. Ya. Dok, saya 7 tahun menikah. Sel telur saya sebelah kiri tersumbat. Suami teratospermia. Apa bisa hamil alami dok? Nah ini kan belum hamil-hamil. Faktanya kan belum hamil-hamil. Iya kan? Jadi kalau saluran telur satu tersumbat, nah tadi saya bilang kalau tersumbat itu biasanya kan ada infeksi. Jadi yang satunya walaupun masih terbuka, belum tentu masih berfungsi normal. Atau di sekitarnya mungkin ada perlengketan yang mengganggu fungsi saluran telur. Karena saluran telur itu harus bebas bergerak. Jadi kalau tersumbat berarti ada infeksi, bisa jadi di tempat lain juga ada infeksinya. Walaupun misalnya sperma normal, kalau saluran telur satu tersumbat, peluang hamil akan menurun. Kalaupun bisa hamil dari saluran yang masih terbuka, ada risiko hamil di luar kandungan. Nah, ini tentunya tidak diharapkan, karena hamil di luar kandungan itu tidak bisa dilanjutkan. Harus dihentikan hamil di luar kandungan. Maksudnya di luar kandungan itu di saluran telur yang masih terbuka tadi, tapi mungkin fungsinya sudah terganggu, karena yang satu sudah tertutup. Jadi peluang hamil secara umum akan menurun, risiko hamil ektopik atau hamil di luar kandungan akan meningkat. Itu tanpa memandang faktor sperma. Jadi soal masih bisa, ya tentu masih bisa, tapi ada resiko-resiko. Nah, kalau ada masalah sperma tambahan, ya tentu peluangnya makin sedikit lagi. Karena ada masalah lain di samping saluran telur. Jadi makin banyak masalah pada pasangan suami istri, tentu makin kecil peluangnya untuk bisa hamil. Jadi kalau memang sudah susah hamil, jangan nunggu-nunggu alami terus. Ya nggak hamil nantinya.
Saya kira Untuk gitu tingkat ya. presentase kehamilan di usia 40 tahun kira-kira berapa persen, Dok? Nah, peluang hamil pada bayi tabung ya. Sebenarnya secara alami makin bertambah umur juga peluangnya makin kecil. Jadi makanya wanita itu bertambah umur makin susah hamil. Itu kalaupun subur ya akan terjadi seperti itu. Tapi kalau bayi tabung, peluang hamil itu pertama ditentukan oleh usia, kedua ditentukan oleh jumlah telur yang bisa dimanfaatkan. Jadi usia saja kalau telurnya sedikit, tentu peluangnya makin kecil. Kalau telurnya banyak, akan meningkat tentu peluangnya, tetapi dibandingkan yang lebih muda, tentu peluangnya juga akan kecil. Jadi secara statistik rata-rata kalau sudah umur 40 tahun itu pasti peluang hamil sudah di bawah 20%. Gitu. Berapapun jumlah telur yang bisa dimanfaatkan. Tapi makin sedikit, makin kecil lagi peluangnya. Di samping itu bukan hanya peluangnya, kalau hamil, kemungkinan keguguran tentu meningkat. Kalau nggak keguguran, kemungkinan anaknya ada kelainan juga meningkat. Kelainan kromosom maksudnya ya. Itu juga meningkat karena faktor usia. Jadi harus dipertimbangkan betul-betul masalah usia ini. Karena banyak hal yang nanti akan terlibat. Gitu. Saya kira itu. Kalau berarti kurang lebih kalau umur 45 tahun presentase punya bayi tabungnya gimana tuh, Dok? Oh, kalau 45 itu peluangnya udah boleh dikata hampir nggak ada tuh peluangnya. Walaupun telurnya masih ada ya, tapi peluangnya sudah sangat kecil. Kalau kita lihat secara statistik memang sebenarnya di atas 40 saja itu sudah menurun. Contohnya kira-kira ya, kalau wanita usia 40 ikut bayi tabung itu sebenarnya kita berusaha mendapatkan satu embrio normal. Pada usia 40 tahun, untuk bisa mendapat satu embrio normal, kira-kira diperlukan 18 telur. Nah, itu kira-kira untuk dibayangkan. Jadi kalau telurnya nggak sampai 18, ya hampir pasti nggak ada yang normal tuh embrio nantinya. Dengan sendirinya peluang hamil akan kecil. Nah, pada umur 45 saya kira sulit sekali untuk mendapat telur yang banyak, apalagi untuk mendapat embrio normal. Nah, ini dari segi medis ya, Jadi secara statistik tentu peluangnya sangat kecil. Jangan nunggu sampai umur 45, ya kan? Kecuali memang menikahnya baru umur segitu ya. Tapi kebanyakan kan menikahnya muda, tapi berobatnya panjang, Bu Ellen ya. Iya, Menikahnya masih muda, tapi panjang perjalanannya. Iya, saya dengarnya sekarang udah mau masuk 43, aduh dok. Jadi kayaknya sudah agak itu juga nih. Padahal rencana pengen ketemu dokter lagi nih. Ketemunya jalan-jalan aja. Ya jalan-jalan aja ya. Iya. Aduh. Belum bisa sekarang. Iya, kemarin 40, udah mau ke tempat dokter. Aduh, kena pandemi kayak gini ya. Udah, sekarang 42. Aduh, pusing nih. Iya. Peluang ada. Kalau peluang itu kan tergantung yang di atas tadi saya bilang ya. Tapi yang kita Ya, tergantung yang di atas ya. Ini tentu masalah secara medis, maksudnya secara statistik tentu peluangnya akan sangat menurun. Gitu. Silahkan. Ini ada lagi nih dok, pertanyaan dok, kalau insem ditentukan maksimal 3 kali, kalau IVF apakah sama? Nah, berbeda. Karena inseminasi itu kita sebenarnya nggak tahu apakah sperma yang kita masukkan ke dalam rahim itu akan bertemu telur atau tidak. Kita nggak tahu. Kalaupun bertemu, kita nggak tahu juga apakah spermanya bisa menembus sel telur atau tidak. Oleh karena itu, inseminasi itu sebenarnya yang paling besar peluangnya adalah yang pertama. Kalau diulang, peluangnya akan menurun. Diulang lagi, akan menurun lagi. Diulang lagi, menurun. Makanya tidak dianjurkan diulang-ulang, karena makin lama makin menurun. Artinya peluangnya mungkin sama dengan nggak diinseminasi. Kecuali dilakukan sesuatu untuk meningkatkan peluang, seperti laparoskopi, kalau belum ya. Tapi kalau sudah laparoskopi, udah inseminasi juga nggak berhasil ya, tentu jangan diulang-ulang. Nah, berbeda dengan bayi tabung. Kalau bayi tabung, kan sudah terjadi pembuahan. Masalah paling utama kan pembuahan. Jadi sudah terbentuk embrio. Dan embrio itu sudah dimasukkan ke dalam rahim. Tinggal
embrionya harus nempel di rahim dan itu tidak bisa kita bantu, ya kan? Tinggal melakukan seleksi embrio. Bagaimana menyeleksi supaya embrio yang kita masukkan ke dalam rahim itu adalah yang bagus atau yang normal. Kalau sekarang ini kan, kalau dulu sebenarnya bayi tabung itu hanya embrio dipilih bagus atau kurang bagus atau jelek gitu kan. Artinya fisiknya. Tapi kalau sekarang kalau mau diperiksa lagi apakah embrio yang bagus itu normal atau tidak, sekarang sudah bisa, namanya PGTA. Diperiksa kromosomnya. Kalau kromosomnya normal, baru dimasukkan ke dalam rahim, itu peluang nempelnya besar. Tapi kalau nggak normal ya nggak usah dimasukin karena peluangnya kecil sekali. Nah, oleh karena itu bayi tabung tidak ada batas. Sampai bosan, sampai habis duit juga mungkin. Ya kan? Jadi bisa diulang-ulang. Makanya bisa sampai 6 kali misalnya bayi tabung tidak ada batas tertentu. Sampai pasangan suami istri memutuskan cukup usahanya. Gitu kira-kira. Ada yang tanya nih dok, Paling banyak berapa kali untuk dok? perempuan sih. Kenapa? Kenapa? Paling banyak berapa kali dok ada yang coba dok di IVF. IVF? Kalau di Marula 4-5 kali ada yang mencoba di Marula. Tapi kalau di tempat lain seperti di Australia, tapi itu karena ada subsidi juga ya, mereka bisa mencoba 6-9 kali. Tapi ada Iya, subsidi mereka juga. tambah banyak. Dulu dokter pernah ngomong kalau mereka tambah banyak, mereka lebih murah ya dok ya? Ya, tapi ya itu subsidi. Dapat Kalau kita kan subsidinya. enggak. Sekarang di sini bayar Iya. subsidi. Tentu mahal. Ya. Tergantung kocek berarti. Ya benar. Itu juga penting. Dengan sendirinya. Ada lagi yang nanya? Ada banyak dok. Usia 37 tahun, kadar AMH-nya 2,1. Sorry dok. Skip dok, maaf. Sebentar ya. Sebentar ya dok. Pertanyaannya ke Dok, skip jangan. kalau udah 43 kayak gini berarti kalau nanti embrio misalnya aku udah mau 43 nih, embrionya berarti harus cek kromosom ya dok ya? Maksudnya masih ada embrio yang disimpan ya? Oh, yang disimpan udah nggak ada. Oh, Yang kedua ada. kali kan udah dimasukin udah iya nggak ada. Iya. Kalau mau Berarti bikin kan baru lagi, iya mesti cek kromosom ya. Idealnya iya, karena menghindarkan hamil nanti dengan janin yang ada kelainan kan tentu masalah baru lagi. Jadi idealnya diperiksa apakah ini memang normal atau enggak. Kalau nggak normal ya jangan ditransfer. Ya kan? Yang paling sering itu Down syndrome. Down syndrome mungkin pernah dengar ya. Itu itu peluangnya kan lebih besar. Nah, idealnya diperiksa, jangan sampai sekarang hamil tapi ada kelainan, tentu buat masalah baru lagi. Itu maksudnya. Kembali ke pertanyaan yang tadi ya, awal harus cek sel telurnya dulu ya dok. Iya, masih ada atau masih cukup atau enggak kan? Karena perlu banyak. Ya. Jadi pertanyaan lain apa? Ya, boleh kembali ke pertanyaan yang tadi ya dok ya. Boleh, Usia boleh. 37 tahun, kadar AMH-nya 2,1 dok. Mau program IVF masih oke ya dok? Iya, dari sisi AMH-nya masih oke. Dari sisi umur tentunya kurang oke. Ya kan? Tapi masih bisa diupayakan untuk bayi tabung. Kalau memang tidak ada cara lain ya bayi tabung aja. Karena usia juga sudah nggak ideal kan? Untuk mencoba-coba maksudnya. Sama ada pertanyaan lagi nih dok. Untuk proses bayi tabung minimal nilai AMH-nya berapa ya dok? Nah, nggak ada. AMH itu hanya memprediksi berapa banyak sel telur yang masih ada di indung telur. Selama telur yang masih ada, dan itu biasanya kita lihat dan USG. Jadi tidak hanya tergantung pada AMH. Karena nggak selalu sejalan, nggak selalu sejajar. Selama masih ada sel telur,
Walaupun misalnya cuma 1 sen telurnya, itu juga masih bisa untuk ikut bayi tabung, tapi tentu peluangnya akan menurun. Nah, ada yang melakukan ya embrionya dikumpulin, berarti telurnya 1 atau 2, nanti dicoba lagi ambil 1, 2, ya kan, sehingga dapat beberapa embrio baru ditransfer. Nah, tentu kemungkinan ada yang normal lebih besar kalau embrio banyak, tapi harus dikumpulin, berarti itu ovum pick up-nya atau pengambilan telurnya berulang, itu tentu perlu biaya ya, mungkin begitu. Untuk embrionya sendiri tahan berapa lama ya dok kalau dibekukan? Oh, kalau dibekukan, oh itu bisa bertahun-tahun. Tapi di Morula kita membatasi 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun mungkin nggak ada lagi yang mau pakai. Tapi bisa sampai 5 tahun atau lebih. Kalau di luar bisa lebih ya. Gitu. Untuk Moms Helen nih, kemarin untuk program kiat-kiatnya selama program tuh apa? Pola hidup sehat kah? Atau pola makan sehat? Ada makanan tertentu yang boleh dan enggak? Ada nggak? Itu kalau misalnya nanti kita ikut program di Morula sendiri udah ada daftarnya ya dok ya, udah dikasih ketikannya, menghindari seperti kafein ya, olahraga ringan, terus menghindar ada nanti dia satu brosur gitu dikasih tahu kepada kita suami istri gitu, tapi nggak terlalu ya pola hidup sehat itu pasti, jangan stres, banyakin doa gitu. Terus kalau vitamin ya kalau aku tanya ke dokter gitu loh. Jadi ada dokter yang ya ini boleh, ini enggak gitu. Ini ngap. Kalau yang orang kadang-kadang suruh yang aneh-aneh gitu, dokter bilang ngapain lu? Kalau lu nggak suka lu nggak usah aja gitu. Yang penting happy kata dokter kayak gitu. Pola hidup sehat itu pasti. Nanti ada daftarnya kalau ikut di klinik Morula ada dikasih tahu semua. Tenang aja. Jadi semuanya udah lengkap ya? Iya. Di Morula udah paling asik gitu lah. Nggak ada rasa takut soalnya. Jadi nggak terlalu stres. Dulu aku pikir, wah aku kayaknya paling lama nih nggak punya anak gitu-gitu, pusing, stres. Sudah sampai di situ ternyata yang punya masalah yang sama kan rame gitu kan. Jadi malah jadi sharing, caring gitu. Ya udah gitu, enjoy jadinya jalaninya nggak stres gitu. IVF tuh nggak bikin kita terlalu stres lah gitu. Stresnya sama biaya aja. Ya. yang paling utama sih itu prepare-nya itu gitu. Prepare-nya paling utama ya dok ya. Stres ya. Istri tapi stres kayaknya dok, aku lihat semakin tahun ini malah semakin harganya lebih murah ya dok ya daripada aku dulu gitu. Nah. Kalau harga lebih terjangkau kayaknya sekarang. Iya, itu bagian klinik yang tahu tuh. Lebih terjangkau sih sekarang. Dok, perihal kesuksesan program kehamilan, perhitungan rasionya seperti apa ya? Maksudnya rasio apa nih? Kesuksesan kehamilan, program kehamilan, sorry dok. Nah, kalau program hamil, maksudnya presentasi hamil pada tiap upaya. Nah, tadi saya udah bilang kalau hamil alami ya, hamil alami kalau semuanya normal, artinya pasangan suami istri tidak ada masalah kesuburan, itu sebenarnya peluangnya kecil, hanya sekitar 20% tiap bulan. Kita lihat kalau pasangan suami istri yang subur tuh bisa 1 tahun sampai 2 tahun baru hamil, padahal nggak ada kelainan. Jadi perlu berulang, hanya mengulang aja tiap bulan, mengulang, akan hamil juga sebagian besar, karena peluangnya tiap bulan kecil, relatif kecil ya, 20%. Tapi itu kan karena dengan 1 telur. Nah, kalau dirangsang telurnya sehingga tumbuh lebih dari 1, sehingga bisa meningkat mungkin sekitar 5% meningkat daripada tanpa dirangsang ya. Tapi itu masih hamil alami kan. Cuman pada inseminasi itu memang biasanya pada pasangan suami istri yang sudah sulit hamil secara alami, sehingga peluangnya hamil alami itu sudah rendah sekali. Nah, inseminasi masih bisa meningkatkan peluang yang rendah. Jadi inseminasi relatif peluangnya kecil juga, paling sekitar 12-15% sebenarnya. Tapi itu kan pada pasangan yang memang secara alami sudah sulit hamil. Dengan meningkatkan sekitar 15% itu kan sudah cukup bagus. Oleh karena itu tidak
bisa diulang-ulang, karena kalau diulang makin kecil. Nah, yang paling besar peluangnya hamil itu ada bayi tabung. Karena pada bayi tabung itu sudah ada embrio yang mungkin tidak terjadi dengan program lain. Jadi embrio tinggal nempel di rahim. Nah, makin banyak telur tentu peluangnya makin besar, makin muda juga peluangnya makin besar. Kalau masih muda telurnya banyak, itu bayi tabung bisa 50% peluangnya. Tapi kalau makin sedikit telurnya walaupun muda, ya peluangnya akan menurun. Apalagi kalau sudah tua, ini tua untuk hamil maksudnya tadi ya 35, nah itu tentu tambah kecil peluangnya. Nah, jadi kalau memang sudah ada indikasi ke bayi tabung, ya udah nggak usah coba-coba yang lain, mumpung masih muda ya bayi tabung aja. Kalau mau nabung dulu ya nggak usah ngapa-ngapain, nabung aja dulu sampai cukup untuk bayi tabung. Nggak usah coba-coba taruh ini lagi, minum obat ini. Lama-lama biayanya besar yang terbuang, waktu juga sudah terbuang, biaya terbuang. Gitu. Baik dok, ini next Dok. question ya dok ya. Iya. Sel telur itu terlihat di USG, walau ada satu sel telur ternyata bisa ya kira-kira dikumpulkan sampai berapa banyak dok? Nah, itu tergantung masalah keuangan lagi dan keinginan pasien. Karena kalau diambil, kalau satu-satu diambil itu kan ovum pick-up-nya harus berulang. Nah, ovum pick-up itu juga relatif ya, mahal. Ya kan? Jadi kalau diulang-ulang tentu perlu biaya cukup besar. Jadi tergantung kemampuan, biasanya apakah sampai 2 atau 3 sel telur kita dapat dengan berulang ya, dengan mengambil berulang. Kalau kita bisa sekali ambil banyak itu lebih bagus, tapi kalau sekali ambil sedikit ya berulang. Nah, berulang 2-3 kali mungkin sel telur yang didapat akan lebih banyak kan. Jadi nggak ada batasan harus berapa kali, harus berapa banyak, tergantung kita mau coba berapa kali, mau mengumpulkan telur embrio berapa banyak gitu. Itu. Kalau saya sih dok ada kasih masukan sedikit dok buat teman-teman nih yang kemungkinan masih ragu-ragu mau melangkah ke IVF apa enggak gini. Nah kita dulu married tahun 99. Tahun 2000 kita udah ke Singapura dok. Tahun 2000 udah ke Singapura. Iya, sampai ke Singapura dokter periksa katanya istri nggak ada apa-apa. Terus ditanya umur berapa? Umur 20. Ah masih muda, pulang lah katanya, pulang aja ya. Terus tahun depannya kosong kan, kita berangkat lagi, ada ke mana, ke Bandung. Kita, oh di sana ada profesor yang bagus, kita pergi ke sana. Terus gagal lagi, terus ada ke di Jakarta nih ada dokter apa di rumah sakit ini bagus, kita pergi lagi. Jadi kalau saya hitung dok, setiap tahun berangkat punya biaya itu malah melebihi dari IVF sekali dok. Iya. Makanya benar yang kata dokter tadi, nggak usah pusing-pusing. Kalau udah IVF ya dulu, kalau belum itu langsung nanti IVF daripada cari sana cari sini. Iya. Kita juga sempat ke Malaysia dok, ke Malaysia itu dokter itu sampai vonis istri saya katanya ini mandul nggak bakal punya anak lagi deh. Iya. Itu buat kayak kita tambah stres dok, tambah stres lagi. Itu kayak kena petir gitu, nggak bisa. Iya. Dokternya ngomong aku mandul nggak bisa kamu nggak bakal punya anak katanya kayak gitu. Dibilang dari berapa ribu orang kamu di antara satunya gitu. Aku yang padahal waktu kita LO malah kata dokter loh nggak ada kecenderungan yang gimana ya dok ya. Iya. Ya itu. Kalau kadang-kadang tambah banyak pergi nggak apa-apa ya. Iya. Tambah banyak pergi, tambah denger yang kadang-kadang yang salah. Aduh, tambah bikin stres, tambah kacau. Iya. Jadi kalau mau ya langsung ke tempatnya yang pas, yang tepat gitu. Kayak kita udah tahu, mau rula kan udah tepat gitu loh tempatnya. Udah langsung aja di situ. Nggak usah putar-putar lagi. Sebenarnya secara umum, kalau pasien berobat untuk masalah kesuburannya, 1 tahun sebenarnya udah selesai. Artinya dia mungkin udah harus ikut bayi tabung. Karena dalam 1 tahun itu nggak terjadi kehamilan. Jadi waktunya sebenarnya cukup pendek. Tapi karena sering pasien nggak tahu harus melakukan apa atau dianjurkan apa, sehingga pasien pindah lagi ke sana lagi dengan pindah-pindah, akhirnya waktunya terbuang. Nggak terasa itu bertahun-tahun, padahal biaya juga banyak yang dikeluarkan. Karena nggak sekaligus mungkin nggak begitu terasa ya. Tapi ternyata yang dikeluarkan sudah banyak sekali.
Sementara umur makin bertambah tua kan. Jadi sebenarnya 1 tahun udah selesai itu. Seluruh pemisahan maupun pengobatan udah selesai. Tinggal bayi tabung mungkin pilihannya kalau belum hamil. Begitu. Jadi memang harus bayi tabung ya dok ya. Ini ada pertanyaan lagi nih dok. Kalau ada endometriosis 3 cm, apakah harus diangkat dok? Kalau mau IVF sorry. Jadi ini kalau endometriosis itu sebenarnya adalah penyakit ya. Ada kelenjar-kelenjar dinding rahim yang kalau mens itu rontok jadi mens ya. Tapi oleh sebab tertentu kelenjar-kelenjar ini tumbuh di tempat lain. Bisa di mana aja dia tumbuh. Kalau tumbuh di indung telur sering menjadi kista yang disebut kista endometriosis. Nah, dalam kasus ini mungkin maksudnya kista endometriosis karena 3 cm katanya tadi kan. Seandainya endometriosis ini nggak selalu harus bayi tabung. Tapi seandainya memang ada indikasi untuk bayi tabung, maka endometriosisnya nggak usah diapa-apain. Maksudnya nggak usah diutak-atik lagi. Karena tidak akan mengubah keputusan untuk bayi tabung kan, walaupun dioperasi sekalipun. Dan tidak akan meningkatkan peluang hamil, walaupun dioperasi. Jadi sebaiknya langsung aja bayi tabung, kalau memang ada indikasi bayi tabung. Tapi kalau misalnya hanya endometriosis saja, ya itu masih bisa di laparoskopi misalnya, dibersihkan dulu endometriosisnya, mungkin bisa hamil tanpa bayi tabung. Nah, begitu kira-kira. Gitu. Ada yang tanya lagi nih dok. Momiannya loading ya dok ya, sebentar. Oh ya. Ya, boleh kita lanjut ke pertanyaan dulu aja ya dok ya? Ya. Saya sudah menikah hampir 10 tahun. Kalau seperti ini baiknya langsung IVF atau bayi tabung ya dok ya? Ya, IVF bayi tabung sebenarnya sama. Jadi sama, kalau jadi kalau menikahnya udah lama, walaupun belum ketahuan masalahnya yang pasti, tapi karena pertimbangan misalnya karena pertimbangan umur atau pernikahan yang sudah lama, itu sebagusnya memang secepat mungkin bayi tabung. Karena pasti ada masalah yang serius kalau sudah lama ya. Sebenarnya 3 tahun itu udah dianggap lama itu. Kalau ini 10 tahun apalagi ya. 10 tahun mencoba tapi nggak terjadi kehamilan, pasti ada sebab yang serius itu. Jangan ikut kayak saya, sampai 15 tahun. Nah, itu. Beruntung, ini kan beruntung ya. Berakhir dengan indah ya. Puji Tuhan, dok. Ya, puji Tuhan. Kan membuang. Iya. Waktunya terbuang. Iya, waktu dan biaya ya. Dan biaya benar. Iya, dokter benar. Boleh di sharing dong dok, pengalaman menarik pasien yang sukses di IVF, pengalaman terbaiknya dok. Nah, kalau berhasil sih semuanya terbaik tuh. Ya kan? Yang penting ya, sebenarnya bukan hasil akhirnya ya. Karena kita sebenarnya di Morula itu tidak pernah membuat orang hamil. Kalau hamil ya itu rezekinya dari yang di atas ya. Bukan kita yang bikin hamil. Kita hanya mengupayakan supaya pasien mendapat pengobatan yang sesuai dengan seharusnya, semaksimal mungkin. Mudah-mudahan bisa hamil, ya kan? Kita hanya bisa bilang mudah-mudahan karena yang kita lakukan ada upaya secara medis. Jadi kadang ada yang kita perkirakan sulit untuk berhasil, tapi hamil ya. Ada yang kita perkirakan ini mestinya hamil, tapi nggak hamil. Jadi nggak selalu kita bisa membuat orang hamil itu, kita nggak bisa. Tapi mengupayakan semaksimal mungkin supaya peluang hamil itu sebegini itu aja yang kita lakukan sebenarnya. Jadi nggak usah berpikir pada hasil akhirnya. Karena memang itu tadi lagi rezekinya masing-masing itu. Tentu kita akan melakukan maksimal ya. Dan pasien tentu sudah berupaya maksimal menurut pasien. Karena upaya maksimal itu beda-beda lagi.
ada yang tidur nggak gerak-gerak, ya kan? Jadi macam-macam upaya. Ada yang makan segala macam, gitu kan? Nah itu upaya maksimal kan? Tapi bukan itu yang menyebabkan terjadinya kehamilan, ya kan? Karena yang berbeda pun hamil juga, gitu. Itu kira-kira. Nah, ini selain biaya, apa aja dok yang perlu disiapkan untuk program bayi tabung ini? Ya Ya, tentu. bisa jadi nih ada yang pengen ikut kan dok ya? Ya, yang paling penting sih tadi saya bilang ya di luar biaya, karena biaya itu memang penting ya. Tapi mempersiapkan fisik, karena bayi tabung itu disuntik-suntik tiap hari, harus di USG, harus ambil darah. Tentu itu kegiatan ekstra ya, tambahan, mungkin juga kurang nyaman. Jadi harus mempersiapkan diri untuk menghadapi proses itu. Tapi waktunya sih sebenarnya juga nggak panjang. Sekarang kan paling 2 minggu juga sudah bisa. Tapi yang paling penting setiap pasien harus berupaya menyelaraskan harapan itu biasanya pikiran dengan fakta medis, maksudnya yang sudah ada, karena secara medis kan sudah tahu kita kira-kira kalau kondisinya begini peluang hamilnya berapa, dan kalau ke kondisinya seperti ini peluang hamilnya berapa ya, tergantung usia, tergantung jumlah telur tadi kan. Nah jadi harapan atau pingin pasien sering dia hanya memikirkan apa yang ada di pikirannya. Jadi harapannya yang dipikirkan, faktanya nggak mau, pasien nggak mau mikir tuh, ya kan? Dia berharap hamil 80%, kalau dibilang 20%, yang 20%-nya nggak mau dengar. Dia tetap aja yang 80%, itu tentu akan stres. Karena yang dipikirkan adalah, wah mudah-mudahan 80%, mudah-mudahan tadi katanya cuma 20% gitu kan. Jadi pikiran dan realita itu sedapat mungkin diselaraskan. Jadi kalau peluangnya 20%, ya berdoa 20%, ya kan? Kalau berdoanya 80%, nah itu bikin stres juga. Nah itu sering terjadi itu dalam praktek, ya kan? Jadi pasien kadang-kadang berharapnya terlalu banyak daripada yang secara medis itu bisa terjadi, kan? Itu akan menambah tentunya stres. Jadi mental itu mungkin memang paling penting. Pasien-pasien ikut bayi tabung ini memang mentalnya umumnya sih kuat ya, apalagi kalau didukung oleh suami, itu penting sekali kan. Kalau didukung keluarga itu lebih bagus lagi. Tapi yang paling penting tentunya suami yang mendukung, sehingga istrinya nggak pusing-pusing mikirin yang lain, ya kan? Yang penting benar, suami kartu kreditnya ada gitu kan. Untuk Mom Yelin sendiri nih, kan 15 tahun ya nunggunya ya Mom ya? Kira-kira ada perasaan putus asa gak sih waktu itu? Aduh, biasanya kalau ada yang tahun lama kayak gini, 5 tahun pertama penuh derai air mata itu. 5 tahun sampai 10 tahun itu sudah, udahlah, jalanin aja lah, pasrah lah. Aku dari 10 sampai 15 tahun itu memang aku doa, thank Tuhan aku 35-nya aku harus IVF lah. Memang aku udah dengar IVF terus kan. Udahlah itu kayaknya jalan terakhir deh. Karena menurut aku batas umur aku udah mentoknya di situ. Yang itu yang aku belum jalanin gitu. Kalau dia mau dengar orang, aduh udah capek lah. Itu kalau yang kita nggak punya anak ya tau lah perasaannya gimana kan. Udah lelah sekali itu pasti. Beban. Ya, ketemu teman suruh buka pabrik baru terus. Iya itu udah gak heran gitu loh. Makanya mentalnya istri para pejuang buah hati ya mentalnya bener-bener lah. Udah hatinya udah harus pasti kuat banget gitu. Jadi kalau memang itu mentalnya pasti mereka kuat gitu untuk jalanin IVF daripada karena dengar dari orang ngomong udah terlalu capek gitu. Iya. Kalau pabrik baru kan belum tentu berhasil juga. Itu ya dengarnya ya belum tentu. Iya. Benar ya dok ya, belum tentu berhasil ya. Iya, ya. Akan berhasil. Iya. Mom Yelin sendiri, Mom Yelin sendiri lahirannya normal atau sesar? Sesar. Saya full dengan dokter Indra sampai lahir. Semuanya lahir di RSIA Bunda.
waktu waktu hamil, waktu tahu HCG-nya udah tinggi, ya dokter bilang oke lah selamat. Ternyata waktu saya hamil memang ya ada yang jalanin kehamilannya ya nggak terlalu mulus gitu kan. Ya udah sampai akhirnya 5 bulan dokter bilang oke nih udah boleh pulang ke Jambi. Tapi eh, aku udah nggak mau, putusinnya udah lahir Jakarta aja lah, udah sampai lahir. Artinya melahirkan Jadi itu nggak semuanya harus selalu operasi. iya nggak Harus selalu. selalu operasi. Ada yang gampang Iya. aja lahir normal walaupun pakai Iya. IVF tetap bisa, cuman Iya. beda kasus. Iya. Artinya jangan berpikir kalau IVF pasti operasi gitu kan. Iya Belum tentu enggak, bisa itu aja enggak. hamil normal. Iya, bisa. Gitu dok. Nah ini aku ada pertanyaan lagi nih dok nih. Apakah kehamilan IVF apabila melahirkan wajib sesar? Nah, Usia saya 32 tahun, kehamilan IVF menunggu 10 tahun dan HPL Oktober. Nah, tadi sebenarnya saya udah jawab. Jadi apakah lahir normal atau sesar itu nggak tergantung cara hamilnya, tapi kondisinya pada saat terakhir. Apakah memang memungkinkan alami atau memang harus dioperasi, itu ada syarat-syaratnya. Walaupun kadang-kadang memang psikologis juga berperan ya, ada nggak berani ini dia lahir alami gitu kan. Nah itu juga tentu kadang-kadang memang dilakukan juga operasi, karena tentu mental pasien untuk menghadapi proses persalinan itu juga perlu. Jangan sampai udah tengah jalan nanti akhirnya operasi juga misalnya kan. Jadi tergantung situasi. Tapi tidak harus bayi tabung operasi. Nah, itu prinsipnya. Tapi dari kebanyakan pasien IVF itu rata-rata sesar atau ada yang normal juga dok? Banyaknya yang mana? Saya nggak bisa menyebutkan secara umum ya. Tapi paling tidak di Marula ya, kemungkinan besar sih lebih banyak yang sesar memang. Ya kan? Karena banyak faktor. Memang ada penyebab obstetrik ada sebab tertentu sehingga harus dioperasi. Tapi mungkin karena usia ya, usia wanita, atau karena menikahnya sudah lama sehingga nggak mengambil resiko dengan lahir normal. Lahir normal itu kan bisa sampai 24 jam. Kalau sesar itu kan cuma 10 menit bayinya udah keluar. Ya kan? 10 menit keluar. Iya. Jadi banyak kalau dulu saya juga ya itu suami nggak mau, maksudnya udah selamat gitu ya udahlah, dia nggak mau lagi, maksudnya ambil challenge tunggu lahir normal, nggak mau, katanya nggak berani lagi gitu, makanya kita ambil SC. Karena saya pengalaman dok, ada teman, jadi dia pengen normal, katanya biar menjadi wanita sesungguhnya. Tahu-taunya pas dia mau lahir normal, ketubannya udah pecah duluan, nggak bisa keluar, akhirnya bawahnya sobek, atas sobek lagi, dua katanya. Iya. Akhirnya cesar juga dia gitu. Iya, nggak mau. Jadi suami ya intinya ya keputusan suami istri lah. Kalau babynya memang sehat ya kan ya dok ya, suami istri lah. Yang penting suami istri memutuskan untuk dirinya masing-masing. Kita menjelaskan kondisinya. Itu harus dipertimbangkan. Gitu. Nah, untuk hamil IVF sendiri, dok masih bisa aktivitas seperti hamil alami gak, dok? Kalau udah hamil ya? Oh, sama. Itu IVF sebenarnya hanya cara hamilnya aja yang beda. Tapi kalau sudah hamil sebenarnya sama. Ya? Cuman masalahnya kan sering pasangan suami istri yang IVF itu merasa wah susah nih hamilnya. Makanya mereka ekstra hati-hati biasanya. Ya itu sih normal aja respon seperti itu kan. Jadi lebih kadang berlebihan gitu. Khawatirnya ya, kalau khawatir itu kan perasaannya, nah itu kadang-kadang agak susah memang. Jadi bagaimana kita bisa membimbing lah ya supaya pasien nggak terlalu khawatir kan, gitu. Nah, untuk memielin sendiri pas hamil, itu masih bisa gak sih beraktivitas biasa? Atau ada rasa takut sendiri?
waktu awal-awal kehamilan ada ya karena agak ada masalah sedikit jadi agak banyak khawatir itu. Tapi udah lewat dari 5 bulan ke atas udah normal-normal aja. Kita ke mall, keluar makan, ibadah, ya biasa kayak hamil alami gitu. Enjoy aja gitu. Sampai waktu tahap akhir dokter Indra juga ngomong ini babynya sehat, kalau mau normal juga bisa gitu. Cuman suami aja udah nggak mau nunggu lagi. Udah capek dia, jantungnya empot-empotan katanya nggak mau. Jadi memang ya itu kayak dokter ngomong, misalnya karena kita udah IVF jadi kayaknya kita tuh yang khawatirnya berlebihan gitu. Ya, benar. Ya itu bisa dimaklumi juga, itu harus dipertimbangkan kan. Kita nggak bisa nggak usah dipikirin, nggak bisa juga kalau seperti itu. Gitu. Nah, untuk kakak sendiri nih, untuk Mom Selin sendiri, ada konsumsi vitamin apa nggak gitu waktu hamil? Saya semua total dari dokter semua, full. Saya ada coba mau minum susu, malah diare ya dok ya. Jadi dokter bilang ngapain lu coba yang tuh. Pokoknya yang dari dokter full saya minum setiap hari. Sampai detik besok mau SC tetap saya minum. Anaknya sehat, komplit udah kok dari dokter semuanya. Sebenarnya yang penting bukan vitaminnya, makan yang paling penting. Iya, Ya, kan dokter selalu ngomong kayak gitu. Ya, vitamin itu kan tambahan aja, siapa tahu kurang gitu kan dari makanan kan. Karena kita ini biasa makan kan kurang terlalu memperhatikan ya. Yang penting enak gitu kan. Makanya kita berikan vitamin kalau hamil, takut kurang ya. Kalau makan bagus sih sebenarnya nggak perlu minum vitamin juga apa-apa kan. Gitu. Ini ada pertanyaan nih dok, apakah embryoblastosis kemungkinan keberhasilannya lebih tinggi? Oh, maksudnya kalau dibandingkan, jadi pada bayi tabung itu embrio akan ditumbuhkan di luar tubuh di laboratorium ya, biasanya sampai hari ketiga atau hari kelima, hari keenam. Tentu makin lama di luar, embrio itu makin terseleksi. Hanya yang diperkirakan bagus yang akan bertahan. Jadi kalau yang kita transfer ada embrio hari kelima, tentu peluangnya akan lebih besar kalau dibandingkan hari ketiga. Dan kalau embrio hari kelima ini kita periksa lagi PGTA-nya, artinya kromosomnya, dibandingkan yang nggak diperiksa, tentu yang diperiksa akan jauh lebih tinggi peluang hamilnya. Nah, itu dari sisi embrio di luar soal rahim ya. Gitu kira-kira. Sorry nih dok nih, ada pertanyaan lagi nih dok. Berapa persen keberhasilan IVF jika embrionya sudah PGTA? Nah, kalau bukan sudah di PGTA sebenarnya. Kalau di PGTA dan normal, PGTA bisa jadi embrionya kan normal soalnya kan. PGTA itu sebenarnya melakukan seleksi embrio dari sisi kromosom. Hasilnya nanti bisa normal, namanya euploid, atau abnormal, aneuploid, atau setengah-setengah, mozaik namanya. Nah, yang kita transfer tentu kalau ada adalah yang euploid, yang normal. Kalau ada yang euploid atau yang normal, peluang hamil itu bisa 80%. Karena embrionya memang sudah normal. Ya kan? Kegagalan selama ini bayi tabung sebagian besar karena faktor embrio. Jadi faktor embrio yang paling menentukan angka kehamilan. Dengan PGTA embrionya sudah normal. Jadi peluang hamil tentu akan jauh lebih besar. 80%. Hanya 20% kemungkinan nggak hamil. Jadi masih tetap ada kemungkinan nggak hamil, tapi sudah sangat kecil ya. Tapi masalahnya kan belum tentu ada embrio normal. Nah, itu masalah utama. Gitu. Baik dok. Ini aku lanjut ke pertanyaan lagi ya dok ya, boleh ya? Oh iya boleh. Ini sampai jam berapa nih? Sebentar lagi dok, habis. Karena kan ngobrol nih dok. Iya. Ya, ini pertanyaan terakhir deh dok, boleh ya? Malam minggu depan handphone ya. Iya nih. Untuk jeda waktu kehamilan IVF dok, dari kehamilan pertama dan kedua berapa tahun? Karena saya masih ada freezing embrio 2 lagi nih. Ini dari
Ada yang tanya? Sebenarnya jeda hamil pertama atau ke hamil kedua tanpa memandang ini dari bayi tabung atau bukan ya, itu nggak ada beda sebenarnya. Pokoknya kalau mau hamil lagi itu sebenarnya nggak ada batasan waktunya, bisa bisa tergantung kesiapan mental dan fisik. Jadi nggak harus 1 tahun atau 2 tahun. Kalau secara mental dan fisik kita sudah siap lagi untuk hamil, ya boleh aja diprogram lagi. Jadi nggak harus kurun waktu tertentu. Nah itu pertimbangan banyak kan, apakah nunggu anaknya nyusu dulu, ya kan? Jadi pertimbangannya hamil lagi bukan hanya faktor ibunya aja kan, banyak yang harus dipersiapkan sebelum siap lagi untuk hamil. Mungkin kalau masih bayi hamil, asinya jadi berhenti ya kan. Jadi banyak pertimbangannya. Tapi sebenarnya secara medis boleh aja hamil setelah melahirkan. Ada yang namanya membumbung kan, hamil membumbung, belum habis melahirkan belum sempat mens hamil lagi. Nah itu namanya membumbung, mungkin karena menyusui nggak mens, tahu-tahu udah hamil lagi. Dan itu aman-aman aja. Cuman tergantung perencanaan keluarga, ya kan? Merawat anak sampai berapa lama dulu baru siap punya anak lagi gitu kan? Jadi banyak faktornya. Yes. Dokter, ini terakhir nih, ada pesan-pesan buat para pejuang buah hati yang masih berjuang, apalagi di masa pandemi. Banyak moms and dad yang masih menunda kan? Boleh dikasih pesan-pesannya, Dok? Nah, mungkin Ibu Helen dulu ya. Mungkin memberikan motivasi kepada pasien-pasien yang belum beruntung nih. Silakan. Untuk para pejuang buah hati, ibu-ibu, mam semuanya, tetap semangat, percaya pengharapan itu pasti ada. Bagian kita lakukan yang terbaik, kita doa, kita percaya tuh mujizat itu pasti Tuhan tuh tersedia. Cuman bagian kita melangkah. Yang penting pikiran positif. Kalau udah mau IVF, percaya sama dokter juga. Harus kadang-kadang kita jangan kepedean sendiri, kepintaran sendiri ya kan. Dokter pasti semuanya mau lakukan terbaik buat kita gitu loh. Jadi kerjasama yang baik, pola hidup sehat, tetap semangat, percaya. Kalau bagian kita lakukan yang terbaik, Tuhan, dokter lakukan yang terbaik, pasti Tuhan turun tangan. Tetap percaya, tetap berharap. Gak ada yang mustahil kok. Terlebih lagi kita ada di tempat yang tepat. Iya. Dari dokter sendiri ada Dok pesannya? Nah yang penting sih lakukan upaya maksimal yang bisa kita lakukan. Diskusikan dengan baik dengan dokter apa masalahnya, apa yang bisa dilakukan. Nah, kemudian jalanin aja. Karena tadi kalau pindah-pindah akhirnya bisa bertele-tele itu, buang waktu dan biaya. Makanya harus diskusi dengan baik ya. Kalau nggak puas ya memang bisa aja minta second opinion gitu kan. Nah, tapi dengan alur yang jelas, seperti tadi saya bilang, umumnya 1 tahun seharusnya sudah harus masuk ke bayi tabung. Jadi harus fokus melakukan upaya dengan tahapan-tahapan tertentu. Misalnya coba alami ya maksimal 6 bulan, coba inseminasi minimal 3 kali. Nah itu udah harus masuk bayi tabung. Jadi jangan memikirkan hasil akhirnya. Yang penting lakukan upaya semaksimal mungkin. Mudah-mudahan ada rezeki bisa hamil. Seperti Ibu Helen ya. Semuanya berakhir bagus walaupun tidak semuanya akan bernasib sama. Yang penting usaha maksimal, tentu itu yang paling penting. Tidak ada usaha yang tidak ada hasil. Begitu. Biarnya pokoknya baik aja lah, positif aja. Iya. Oke Dokter Mom Yelin, terima kasih ya untuk testimoninya sama waktu yang udah diberikan malam ini, dan terima kasih juga untuk Moms and Dad di IG Live kali ini. Semoga bisa menginspirasi untuk mengikuti program kehamilan di Morula IVF ini ya. Untuk mengetahui seputar promo Morula IVF juga hingga tips kehamilan bisa cek Instagram kami.
Saya Livi mewakili Kanovi pamit. Terima kasih Moms and Dad. Ditunggu ya untuk live IG Salam selanjutnya. ya buat di Jambi. Ya. Ya, Salam dok. Ya, thank you ya dok. Ya, kapan ketemu ya. Ya. Iya, habis pandemi nanti mampir Selamat dok. malam Kak. semuanya. Ya, Iya. mudah-mudahan sempat ke Jambi. ya. Selamat malam semuanya. Nah,